Seluruh aliansi budidaya tampaknya gemetar karena raungan ini. Hanya satu orang dengan tenang tiba di luar markas aliansi. Dia dengan dingin menatap ke depan dengan sinar merah yang mewakili Ji-Realm berkedip di mata kanannya saat dia berjalan di dalam. Saat Sunderet Naik menghilang dan Wang Lin muncul kembali di tanah roh iblis, kekacauan tak berujung di lapisan ke-18 dari 18 neraka cap penyegelan surgawi tertusuk oleh kekuatan yang tak terbayangkan, dan 3 jiwa muncul di dalam. Jiwa master kekosongan selama Heaven Bleak pertamanya, avatar Alser berjubah ungu dan kuning. Kedua avatar itu secara tak terduga mulai melebur di lapisan ke-18. Wajah Wang Lin pucat, tapi dia berdiri tegak. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya, tidak peduli siapa mereka. Membunuh 3 orang dan menyebabkan orang keempat hanya menjadi sepotong roh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wajah pucat Wang Lin menunjukkan ekspresi mengerikan saat dia dengan dingin menatap Alser dan avatarnya. Pedang darah masih menempel di dadanya, terperangkap di dalam dagingnya. Darah keluar dari luka dan mewarnai pakaiannya merah. 3 avatar hebat Alser putus asa, tetapi Wang Lin juga putus asa. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Meskipun Sunderet Naik tidak menggunakan energi asal saat digunakan pada waktu fajar, musuh-musuh yang dihadapi Wang Lin terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan energi asal, jiwa asalnya telah sangat melemah. Pada saat ini, aura dalam kata-kata Wang Lin cukup mengesankan untuk membuat Alser terdiam. Lingkungan sekitar sangat sunyi, tetapi pada saat ini teriakan Poenis di atas menjadi lebih intens. Saat Poenis semakin dekat, tato Poenis Wang Lin bergetar hebat. Itu terbang langsung keluar dari tubuh Wang Lin di luar kendalinya. Poenis putih mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan-teriakan di langit. Kedua teriakan berpotongan, dan ada sedikit sukacita dalam teriakan dari Poenis putih Wang Lin. Poenis putih mengelilingi Wang Lin dan terus menangis. Kemudian lautan api yang bahkan lebih intens muncul di atas tanah roh iblis dan menggantikan dunia. Saat Poenis menjerit, seorang kepala Poenis raksasa keluar dari lautan api. Api dari tubuhnya seakan ingin mengeringkan seluruh negeri. Saat kepala burung Poenis muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun. Master angin dan mereka terbangun dari keterkejutan dan tersentak. Mata si Tunan terbuka lebar. Bahkan mata Ling Tianho menyusut saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresi Alser menjadi lebih suram, dan ada sedikit kepahitan di dalamnya. Tatapan tajam Poenis menyapu tanah sampai terasa pada Wang Lin, dan itu menjerit lagi. Poenis besar keluar dari api. Saat tubuhnya keluar, api di sekitarnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, roh sejati Poenis keluar dari lautan api. Lautan api menjadi bulu-bulu di tubuhnya, dan api yang tersisa berubah menjadi ekornya. Hanya setelah menerobos dan mengungkapkan seluruh tubuhnya barulah semua orang menyadari bahwa lautan api yang luas ini adalah bagian dari tubuh Poenis. Suara orang yang menghirup bergema. Poenis raksasa dibebankan langsung ke Wang Lin. Dia mengerutkan kening, tetapi ada pencerahan di benaknya. Pencerahan ini datang dari perasaan yang dikenalinya dari tato Poenisnya. Dalam sekejap, raksasa Poenis mendekat. Itu akan memasuki tempat di antara alisnya, tetapi berubah pikiran. Roh sejati Poenis berubah menjadi lautan api dan melonjak ke luka di dada Wang Lin. Pada saat ini, lautan api muncul di sekitar Wang Lin, dan tubuhnya melayang ke udara karena kekuatan misterius. Tubuhnya mengeluarkan api mengerikan dan Poenis putihnya kembali ke tubuhnya. Kemudian baju zirah merah muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Armor ini sangat indah dan memiliki ukiran Poenis putih. Pada saat ini Wang Lin tampak sangat mempesona di mata orang-orang. Bahkan pedang darah di dadanya berangsur-angsur menyusut, dan itu tetap di dalam tubuh Wang Lin. Dari luar, tidak ada jejak yang tersisa. Rambut putihnya yang tergerai sepertinya memuji armor merahnya, dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketajaman. Bahkan sekarang, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun kekuatan api yang tak terlukiskan membuat Wang Lin merasakan sedikit kultivasi Nirvana Cleanser. Seolah-olah dia bisa mengendalikan semua api di dunia dengan pikiran. Di langit, ratusan orang muncul di belakang Poenis. Keenam di depan semua mengeluarkan tekanan kuat. Mereka semua memiliki rambut putih dan mengeluarkan aura kuat. Nirvana Seterer. Di belakang mereka berenam, semua anggota sekte Poenis memancarkan aura api yang kuat. Saat mereka muncul, tatapan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Saat 6 tetua melihat Wang Lin, wajah mereka mengungkapkan kegembiraan dan keterkejutan. Yang membuat mereka bersemangat adalah bahwa mereka telah datang sejauh ini untuk melindungi orang yang telah membangkitkan tato Poenis. Sekarang mereka melihat Wang Lin aman, mereka semua menghela napas lega. Namun yang mengejutkan mereka adalah bahwa meskipun mereka berada di luar, saat hukum asal muncul, mereka juga tertarik pada ilusi Sunderet Naik. Setelah mengalami mantra yang mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut?
Ada juga jejak ketakutan dalam kejutan itu. Jika mereka seperti ini, tidak perlu menyebutkan ratusan anggota sekte Poenis Ilahi. Mereka semua memandang Wang Lin dengan fanatisme di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Salah satu dari 6 tetua dengan 7 Poenis bersulam di pakaiannya segera berteriak, "Lindungi orang yang membangkitkan." Setelah dia berteriak, 6 tetua segera tiba di sebelah Wang Lin. Sisa murid sekte Poenis Ilahi menyebar dan memandang semua orang dengan niat membunuh. Tato Poenis putih pada baju besi merah dan rambut putihnya memberi Wang Lin temperamen aneh. Meskipun dia menyatu dengan roh sejati Poenis dan dipenuhi dengan energi asal api yang kuat, dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat. Sunderet naik sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal. Menggunakannya dengan paksa telah menyebabkannya beberapa konsekuensi serius. Efek mantra ini belum pernah terjadi sebelumnya karena hukum asal muncul, roh sejati Poenis, kebangkitan kedua Wang Lin dan keputusasaannya. Semua ini menyebabkannya mencapai puncaknya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lakukan untuk kedua kalinya, dan bahkan jika dia berhasil, itu tidak akan sekuat itu. Jiwa asalnya masih lemah, dan masih ada pedang darah dari serangan putus asa Alser berjubah abu. Meskipun bagian dari pedang yang berada di luar tubuhnya hilang, bilahnya masih ada di tubuhnya dan telah menembus jiwa asalnya. Bahkan saat dia bernapas, rasa sakit yang hebat akan datang dari dadanya, membuat wajah Wang Lin semakin pucat. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno yang sangat kuat, cedera serius ini akan membunuhnya. Namun bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 5, rasa sakitnya tidak akan surut. Pedang darah di tubuhnya mengandung energi pembantaian dingin. Energi ini tidak sederhana. Itu adalah akar dari semua mantra Alser berjubah abu. Rasa sakit yang hebat tidak membuat Wang Lin jatuh. Sebaliknya, dia mengepalkan giginya dan bahkan tidak mengerang. Pandangannya melewati orang-orang dari sekte Poenis Ilahi dan mendarat di Alser dan Teajia. Energi asal api di tubuhnya biasanya tidak membuatnya merasa dingin. Tetapi karena jiwa asalnya yang melemah, dia merasa seperti berada di dalam dunia salju dan tubuhnya ditutupi es. Pria tua yang berteriak sebelum menggenggam tangannya pada Wang Lin. "Kami adalah garda depan sekte Ilahi Burung Poenis yang dikirim untuk menemukanmu. Hampir seluruh sekte Ilahi Burung Poenisku telah dikirim untuk memastikan keamananmu." Sekte Poenis Ilahi. Wang Lin menatap pria tua itu dan mengangguk. Hanya tindakan sederhana ini membuat rasa sakit di dadanya menyala, tapi dia menahannya. Terlepas dari mengapa sekte Ilahi Burung Poenis datang, Wang Lin akan mengingat bantuan mereka. Namun meskipun dia dikelilingi oleh anggota sekte Ilahi Burung Poenis, dia tidak merasakan rasa aman. Tidak jauh, tatapan Teajia menyapu mereka, dan tatapannya sangat aneh. Selir Kekaisaran Bunga, Situnan, Wang Wei, Huhuan dan yang lainnya semua bergerak menuju sekte Ilahi Poenis. Mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Alser dan Teajia. Yang seharusnya datang hampir semuanya tiba. Teajia menjilat bibirnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin yang dikelilingi oleh semua orang. Dia harus membunuh orang ini. Sebelumnya, iblis kuno tidak peduli dengan Wang Lin. Bahkan garis keturunan kerajaan Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan warisan dari tatanan kuno yang ia rencanakan untuk peroleh. Namun perubahan mengejutkan yang dialami Wang Lin dan mantra yang bahkan mengejutkannya membuatnya memperhatikan Wang Lin. Selain itu, dia memiliki perasaan yang samar bahwa Wang Lin datang ke sini adalah bagian dari rencana King Lin. Akibatnya, kecuali Teajia membunuh orang ini, ia akan memiliki perasaan gelisah. Perasaan ini sangat misterius, tetapi Teajia merasakannya dengan sangat jelas. Wang Lin ini telah berulang kali menghancurkan rencanaku dan telah menjadi variabel di Gua Kaisar. Begitu dia mati, variabelnya akan hilang dan semua rencana King Lin tidak akan berguna. Suara Alser perlahan bergema. Ini membuat Teajia semakin bertekad. Teajia meraung dengan senyum haus darah dan melangkah keluar. Makhluk seperti manusia juga bergerak dengan iblis kuno. Alser membentuk segel dan 5 avatar yang tersisa menyerang semua orang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya dan jubahnya bergerak tanpa angin. Warna-warna hitam dan putih membentang menjauh dari tubuhnya dan melesat ke langit. Warna hitam dan putih terjerat di langit untuk membentuk kekacauan aneh. Lalu tangan kiri Alser membentuk segel dan dia duduk, menutup matanya dan mulai bergumam. Suaranya sangat lemah dan sulit didengar dengan jelas. Saat dia bergumam, kekosongan kuno tampak keluar dari kekacauan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergumam, dan tidak mungkin untuk mendengar dengan jelas. Namun saat semua orang mendengar ini, mereka merasakan ketakutan, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Tekanan yang datang dari langit menyebabkan bumi bergemuruh dengan keras. Dalam sekejap mata,
Guncangan bumi mencapai batas dan gemuruh bergema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan saat retakan menyebar, mereka mulai terhubung satu sama lain. Dalam hampir sekejap, tanah dalam jarak 50 km hancur dan naik ke langit seperti pilar raksasa ke dalam kekacauan hitam dan putih di udara. Ekspresi Wang Lin suram. Tanah masih bergetar, dan daerah itu dikelilingi oleh kabut hitam dan putih, sehingga penglihatan dan akal ilahi tidak dapat menembusnya. Iblis kuno Teajia bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. 6 tetua nirvana seterer dari sekte Poenis menjadi serius dan dengan cepat bergegas keluar. Mereka membentuk segel dan lautan api muncul dan menyapu ke depan. Teajia mencibir dan melambaikan pisau di tangannya. Energi bilah melesat ke depan dan mendorong lautan api kembali. Sementara didorong kembali, lautan api terbelah dua. Avatar Alser juga mendekat. Wang Wei dan Hu Huan menyerbu. Selir Kekaisaran Bunga pergi untuk berurusan dengan mereka. Pada saat yang sama, hampir 100 murid sekte Poenis tidak membutuhkan perintah. Mereka semua duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangan mereka membentuk segel, dan dalam sekejap, semua jiwa asal mereka terbang keluar. Saat jiwa asal mereka muncul, panas yang hebat muncul. Yang mengejutkan kepala besar dan semua orang adalah bahwa begitu jiwa asal mereka muncul, mereka semua mulai menyatu. Bisa dikatakan bahwa jiwa asal adalah inti dari kultivasi seseorang. Karena perbedaan dalam domain, tidak mungkin untuk melebur, dan jika ada fusi, itu akan melahap. Kecuali seseorang memiliki harta yang menantang surga, dua jiwa asal tidak bisa hidup berdampingan. Namun hampir 100 jiwa asal ini dengan cepat menyatu di depan mereka, dan berubah menjadi raksasa api setinggi ratusan kaki. Raksasa itu mengeluarkan raungan dan menyerang Teajia. Saat Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Sedikit rasa ingin tahu terhadap sekte Poenis ilahi muncul di benaknya. 6 kultivator nirvana seterer yang hebat dan raksasa api yang dibentuk oleh jiwa-jiwa asli dari hampir 100 murid sekte Poenis bertempur melawan Teajia. Wang Wei, Hu Huan dan selir Kekaisaran Bunga melawan 5 avatar Alser. Di samping, Master Angin, Situnan yang secara paksa menekan racunnya, Kepala Besar dan yang lainnya menggunakan mantra untuk membantu. Dalam sekejap, pertempuran menjadi intens. Tidak hanya selir Kekaisaran Bunga yang melawan avatar Alser, dia juga harus berurusan dengan makhluk seperti manusia itu. Bumi dalam jarak 50 km bergemuruh keras dan berbagai mantra melintas di tanah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di tanah. Dia terluka serius, dan rasa sakit terus-menerus datang dari dadanya, membuat wajahnya lebih pucat. Namun dengan pertarungan yang terjadi, dia tidak dapat menyembuhkan dan hanya bisa menelan pil dalam jumlah besar untuk menekan cedera dengan paksa. Di kejauhan, Alser yang juga duduk, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Raungan tiba-tiba keluar dari kekacauan hitam dan putih. Saat deru berlanjut, seseorang tanpa kepala berjalan keluar. Orang tanpa kepala ini memiliki tubuh yang kuat dan memegang tombak merah di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura biadab. Saat dia muncul, kabut hitam tebal datang dari tubuhnya dan membentuk baju zirah hitam. Orang tanpa kepala menyerbu ke arah Wang Lin. Mereka cukup dekat satu sama lain, sehingga orang tanpa kepala mendekat dalam sekejap. Orang tanpa kepala itu seperti embusan angin hitam saat dia menusukkan tombaknya ke Wang Lin. Wang Lin seperti panah di akhir penerbangannya sekarang, tapi masih tidak mudah untuk membunuhnya. Pada saat bahaya, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata kanannya bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Ada ledakan saat tombak merah bertabrakan dengan perisai cahaya biru. Sudah ada retakan pada perisai, dan meskipun tidak retak lagi, ia didorong mundur beberapa inci. Orang tanpa kepala itu dipaksa mundur 3 langkah. Dia menyerang sekali lagi. Saat orang tanpa kepala itu mundur, Wang Lin mengeluarkan cap penyegelan surgawi 18 neraka. Tanpa ragu, tangan Wang Lin meraih kekosongan dan cahaya kristal muncul di telapak tangannya. Dia dengan kejam itu ke depan, dan Wang Lin berteriak, "Magic Arsenal!" Setelah dia berbicara, cahaya kristal bersinar terang dan tangisan sedih datang dari jiwa-jiwa yang tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Mereka bergegas keluar dari cap penyegelan surgawi 18 neraka, dan menuju ke titik cahaya. Bintik-bintik cahaya memperoleh kekuatan, dan ledakan energi in menyebar. Apa yang menakutkan adalah bahwa jiwa Master Kekosongan telah keluar dari lapisan neraka ke-18. Matanya memerah dan dia mengaum saat dia menyerang orang tanpa kepala itu. Setiap kali Wang Lin menggunakan Magic Arsenal, ia sangat mengagumi Bai Fen karena mampu menciptakan mantra yang menjebak jiwa-jiwa yang dibunuh untuk digunakan sendiri, membuatnya jadi mereka tidak dapat memasuki siklus inkarnasi atau menghilang dari dunia. Mantra ini sudah menantang surga dan hampir menginjak batas menggantikan surga dalam tindakan menghakimi.
Pada saat ini, jiwa Master Kekosongan menyerbu keluar, dan itu tertutupi oleh niat membunuh. Bahkan orang tanpa kepala memucat dibandingkan dengan niat membunuh dari Master Kekosongan. Dia telah mati dengan banyak kebencian, dan dia adalah seorang kultivator puncak nirvana seterer melalui Heaven Blick pertamanya. Kekuatan jiwanya sangat mengejutkan. Setelah dia keluar, dia mulai bertarung dengan orang tanpa kepala. Ada juga banyak jiwa yang membantu, jadi itu langsung membalikkan situasi. Namun Wang Lin juga membayar mahal. Mantra Kaisar Baifen telah menggunakan sedikit energi asal surgawi yang tersisa yang ditinggalkan Wang Lin. Jika bukan karena jiwa asal Xuan Bao untuk memberikan lebih banyak energi asal surgawi, Wang Lin pasti sudah kehabisan sejak lama. Bahkan dengan jiwa asal Xuan Bao, Wang Lin kehabisan energi asal surgawi untuk terus menggunakan mantra ini. Jika dia tidak bisa menemukan lebih banyak jiwa asal surgawi, maka setelah dia kehabisan, dia tidak akan bisa menggunakan mantra Baifen lagi. Dia mungkin bisa menggunakan panggil hujan, tapi itu akan jauh lebih lemah daripada dengan energi asal surgawi. Di kejauhan, Alser mengerutkan kening. Dia tidak berpikir Wang Lin masih akan memiliki kartu as bahkan sekarang. Mata Alser menjadi dingin dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke langit. Kali ini, kekacauan hitam dan putih semakin bergejolak dan kemudian kepala ular piton raksasa muncul seperti kilat. Piton ini memiliki tanduk dan sisiknya berwarna hitam. Ada juga beberapa tato yang hidup di atasnya, membuatnya terlihat lebih ganas. Pada saat ini, matanya yang dingin menatap Wang Lin dan langsung menerjangnya. Bukan hanya piton yang mendekat, sesuatu yang lain datang bersamanya. Itu adalah kilin hitam setengah busuk. Matanya melepaskan cahaya hitam saat menyerbu Wang Lin dengan raungan. Setelah kilin hitam, 5 orang tanpa kepala keluar. Seolah-olah ada makhluk tak berujung yang hidup di dalam kekacauan ini. 5 orang tanpa kepala ini mengikuti di belakang kilin. Mereka mengitari Master Kekosongan dan mulai menyerang. Mata Wang Lin menyala. Dia ingin memanggil avatar Alser yang ada di dalam lapisan neraka ke-18. Namun sebuah pikiran muncul di benaknya ketika dia menatap Alser dan mencibir. Alasan Alser secara bertahap memanggil binatang buas untuk menyerangnya mungkin untuk membuatnya memanggil 2 avatar Alser. Wang Lin tidak peduli apakah tebakannya benar atau salah. Itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman harus memanggil jiwa dari avatar Alser di depan tubuh sejati Alser. Dengan piton hitam bergerak dan bau amis mendekat, Wang Lin menutup matanya. Kemudian baju besi di tubuhnya melepaskan cahaya yang cerah dan poenis putih terbang keluar. Itu bergegas menuju piton, dan raungan piton dan teriakan poenis mulai bergema. Mata Alser berbinar dan dia tersenyum. Apa yang dia tunggu selain dari 2 avatar adalah poenis ini. Saat poenis muncul, Alser berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah, dia mendekati Wang Lin. Dia mengabaikan Wang Lin dan tanpa ampun meraih poenis putih. Roh nasib surgawiku hanya kehilangan roh burung poenis. Jika aku bisa mendapatkannya hari ini, itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Poenis putih mengeluarkan desis dan api mengerikan meledak dari tubuhnya. Namun, tangan Alser menembus api dan meraih poenis putih. Piton menghindari poenis dan menyerbu Wang Lin. Piton membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Pada saat kritis ini, meskipun wajah Wang Lin pucat, tidak ada jejak rasa takut di matanya. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan jiwa asalnya yang lemah terbang keluar. Saat jiwa guntur naga kuno terbang, itu mengaum. Raungan ini menyebabkan jiwa asal Wang Lin menjadi lebih lemah. Tetapi piton yang datang kepadanya menjerit yang menyedihkan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di sekujur tubuhnya, dan matanya dipenuhi rasa takut. Itu menyerah melahap dan akan mundur. Tepat pada saat ini, kekacauan di sekitar area 50 km ini mulai bergolak, dan suara gemuruh guntur datang dari luar. Bahkan Alser terkejut dengan ini. Saat gemuruh bergema, guntur menembus kekacauan dan mengarah langsung ke piton. Itu bukan hanya satu baut guntur, tetapi baut yang tak terhitung jumlahnya, dan itu mengelilingi piton. Bahkan Alser dikelilingi oleh guntur. Saat guntur bergemuruh, piton mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya runtuh. Niat membunuh melintas di mata Alser. Dia tidak berpikir Wang Lin masih memiliki mantra seperti ini. Tangan tidak berhenti dan meraih poenis putih. Pada saat yang sama, tangan kirinya terangkat dan membanting Wang Lin dengan kejam. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 6 tetua dari sekte poenis semua mengeluarkan raungan dan ingin membantu, tetapi Teajia terlalu kuat. Keenam dari mereka sudah tidak cukup, dan bahkan dengan raksasa api, mereka masih kalah. 3 dari tetuk batuk darah dan tampak suram, mereka jelas terluka parah. Mereka tidak jauh, tapi terlalu sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Wang Lin. Telapak tangan ini adalah langkah membunuh Alser. Saat itu jatuh, mata Wang Lin menyala biru dan perisai cahaya biru muncul.
Namun begitu menyentuh telapak tangan, itu retak menjadi dua dan kembali ke mata kanan Wang Lin. Meminjam saat perisai cahaya biru hancur, tangan Wang Lin meraih kehampaan. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merawat lukanya. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan tombak muncul. Dia dengan kejam melemparkannya ke telapak Alser. Dengan keras, tombak menghilang ke titik cahaya. Bukan karena tombak terlalu lemah, tapi Wang Lin hanya bisa memanggil ilusi. Menambahkan fakta bahwa ia terluka serius dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, itu segera menghilang di depan telapak tangan Alser. Tangan Alser terasa mati rasa, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Tidak sampai hari ini dia akhirnya menyadari betapa sulitnya membunuh Wang Lin. Namun saat ini dia bertekad untuk membunuh anak ini. Meskipun tombak telah menghilang, itu juga mengulur waktu berharga Wang Lin. Kegilaan muncul di mata Wang Lin saat dia meraung. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar harganya. Saat dia meraung, mata ketiga muncul di antara alis Wang Lin dan tiba-tiba terbuka ke arah Alser. Mantan guru dan murid memulai pertempuran kedua mereka sejak saat itu di planet Tianyun. Satu ingin membunuh, sementara yang lain ingin berjuang untuk bertahan hidup. Saat mata ketiga terbuka, sinar merah menyala dan sumber asal yang tersisa menembak. Sinar merah menyelimuti telapak tangan Alser dan juga mengelilingi Alser. Bahkan seseorang sekuat Alser tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran, dan dia berteriak, "Sumber asal!" Tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah sumber asal. Di belakangnya, ribuan Alsers muncul. Mereka tampaknya berjuang dan mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah semacam keseimbangan telah terganggu oleh sumber aslinya. Saat tubuh Alser dipaksa untuk berhenti, salah satu dari 6 tetua sekte ilahi Poenis mengungkapkan kegilaan yang ditentukan di matanya. Tugas mereka adalah untuk memastikan keselamatan Wang Lin. Tetapi Wang Lin berada dalam situasi hidup dan mati. Jika Wang Lin mati di depan mata mereka, itu akan sama saja dengan mereka memusnahkan harapan sekte ilahi burung Poenis. Orang-orang yang bukan bagian dari sekte ilahi burung Poenis tidak pernah bisa memahami kesedihan dan frustrasi yang telah mereka alami selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, pria tua itu tersenyum pahit dan tangannya terbuka. Kegilaan memenuhi matanya saat ia mulai meledakkan jiwa asalnya. Penghancuran diri seorang kultivator nirvana seterer. Penghancuran diri ini mengguncang surga dan menciptakan aura yang merusak. Orang tua ini rela menyerahkan segalanya meskipun Wang Lin bahkan tidak tahu namanya. Namun untuk harapan sekte ilahi burung Poenis, ia bersedia memilih kehancurannya sendiri. Gemuruh bergema saat tubuhnya terkoyak. Jiwa asalnya membawa dampak yang tak terbayangkan dan tersapu. Mata Alser menyala dan tangan kanannya terulur ke antara alisnya. Lalu 3 tanda muncul di antara alisnya. Ketika Alser meraih ke antara alisnya, salah satu tanda terkoyak. Pada saat ini, tingkat kultivasi Alser meningkat pesat dan kekuatan ini membentuk badai. Itu memblokir sumber asal Wang Lin dan menghentikan dampak dari penghancuran diri kultivator nirvana seterer. Dengan momen ini, Wang Lin dengan cepat mundur dan akhirnya menciptakan jarak antara dia dan Alser. Rambut putih Alser mengalir. Wajah tuanya menjadi jauh lebih muda setelah tanda dihancurkan. Dia sekarang tampak seperti pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Aura dari tubuhnya itu membuat semua orang menghisap udara dingin. Bahkan mata Ta Jia menyipit. Sudah hampir 20.000 tahun sejak aku membuka segel pertama ini. Wang Lin, kamu bisa memaksaku untuk membuka segel pertama dan melepaskan kekuatan penuh dari Heaven Blick pertama. Aku tidak menganggapmu sebagai muridku tanpa bayaran. Pada saat ini, pasukan lebih dari 10.000 kultivator muncul di ruang di luar tempat tanah roh iblis berada. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih penuh dengan energi spiritual surgawi. Dia mengeluarkan aura surgawi, dan di belakangnya hampir 100 surgawi. Mereka adalah sisa-sisa dari alam surgawi hujan. Penatua berjubah putih ini adalah dewa surgawi kedua setelah dewa surgawi King Suang. Pada saat yang sama, ia adalah seorang penatua aliansi, kekuatannya tepat di bawah milik Master Zhongxuan. Di sisi lain, sosok ilusi bergerak melalui bintang-bintang. Meskipun dia tampak lambat, pada kenyataannya, dia melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan 1 langkah. Dia adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Poenis. Ada 2 orang lagi yang datang ke tanah roh iblis. Kedua orang ini adalah orang tua dari alam kekosongan brilian dan Mu Bing Mei. Ada domain yang sangat aneh di sistem bintang. Itu adalah wilayah tanpa batas dan merupakan salah satu tanah terlarang dari aliansi budidaya. Alasannya aneh adalah dari kejauhan itu tampak seperti tanah ilusi. Hutan indah yang seharusnya ada di planet ini hanya melayang di ruang tanpa batas. Itu juga bukan hanya hutan, tapi hutan luas yang sepertinya selalu ada. Padat, energi asal kayu mengisi domain bintang.
Itu membentuk kabut hijau yang menyelimuti domain bintang dan bertahan lama. Setiap kultivator yang mendekat akan menemukan energi asal mereka berhenti, dan beberapa bahkan akan menemukan energi asal mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan aliansi budidaya takut tempat ini, jadi mereka membuatnya menjadi zona terlarang. Hanya beberapa monster tua yang sudah ada sejak lama masih memiliki ingatan samar tentang tempat yang dipenuhi kabut hijau ini. Meskipun ingatannya buram, mereka tidak melupakannya. Ini adalah lokasi dari sekte naga azur dari 4 sekte ilahi. Pada saat ini, seseorang perlahan muncul di kejauhan. Orang ini tampak setengah baya, dan ada sedikit kenangan dan kemurungan di matanya. Dia melihat sekte naga azur dan menghela nafas. Dia kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Bayangan Poenis muncul dan mengeluarkan tangisan yang menggema di seluruh dunia saat menerjang kabut hijau. Sesaat kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari sinar hijau. 3 orang yang dikenakan semua memiliki rambut putih dan ada jejak waktu di wajah mereka. Di belakang mereka ada 6 tetua yang mengikuti di belakang mereka. Salam, Kaisar Poenis. Setelah ke-9 tetua itu keluar dari kabut hijau dan melihat pria parubaya itu, mereka mengungkapkan rasa hormat saat mereka menggenggam tangan mereka. Kebangkitan Poenis telah muncul dan aku perlu meminjam harta suci sekte naga azurmu. Aku juga membutuhkan kalian semua untuk ikut bersamaku. Pria parubaya itu adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Poenis. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam perjalanan ini, dia sudah pergi ke sekte ilahi kura-kura hitam dan sekte ilahi harimau putih. Sekte ilahi naga azur adalah yang terakhir. 9 orang tua dari sekte naga azur saling memandang dan tidak banyak ragu. Salah satu dari 3 penatua di depan mengangguk dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Ilahi Burung Poenis. Adapun apa yang sedang terjadi di tanah roh iblis, dengan meminjam penghancuran diri dari salah satu dari 6 tetua sekte Poenis, Wang Lin bisa lolos dari Alser. Matanya merah dan rasa sakit yang intens menembus hatinya karena luka-lukanya. Di kejauhan, 5 tetua yang tersisa dari sekte ilahi Poenis sudah terlambat untuk datang untuk membantu. 5 dari mereka tidak di puncak kultivator nirvana seterer. Mereka kebanyakan berada di tahap awal dan pertengahan, dan mereka sudah merasa sulit untuk berurusan dengan Teajia. Jika mereka terganggu sejenak, mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan memiliki harta sihir yang mengelilingi mereka. Ini juga bukan harta biasa, itu semua harta void disimpan oleh sekte Poenis selama sejak lama. Meskipun itu tidak sebagus harta semi-nirvana void, cara mereka berlima menggunakannya dengan nyala api raksasa dan menambahkan pada selir kekaisaran bunga yang telah memenangkan pertarungan dengan makhluk humanoid, mereka mampu menghadapi Tajia. Namun saat Tajia menggunakan mantra, itu jelas mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ekspresi Alser tenang. Setelah merobek tanda dari antara alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekitarnya. Dia perlahan mendekati Wang Lin. Dibunuh olehku saat aku pertama kali mengalami Heaven Blick, kamu bisa tertawa di neraka. Alser berjalan 1 langkah dan badai menggema. Bahkan sebelum dia mendekat, badai menyapu Wang Lin. Seolah pisau memotong tubuhnya, menciptakan suara letupan, dan kemudian Wang Lin terlempar ke belakang. Wang Lin batuk darah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Selama seluruh kehidupan kultivasinya, jika bukan karena perjuangan dan ketahanannya, dia pasti sudah mati. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia membuka tasnya, menyebabkan puluhan pedang terbang muncul. Dengan raungan, dia menunjuk Alser dan itu semua maju. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa ketiga. Saat kereta perang ketiga muncul, ia berubah menjadi kupu-kupu, dan dengan kepakan sayapnya, hukum muncul. Ekspresi Alser tenang, dan kakinya tidak berhenti sama sekali. Menghadapi puluhan pedang, hanya mulutnya yang bergerak ringan seolah-olah dia sedang mengucapkan mantra. Lusinan pedang tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian ada gemuruh yang menggelegar. Lusinan pedang hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan terbang ke Wang Lin. Saat pecahan itu terbang kembali karena mantra yang tidak diketahui yang dilemparkan oleh Alser, mereka membentuk naga. Naga ini ditutupi dengan pecahan pisau tajam dan langsung menyerang Wang Lin, tetapi menabrak kupu-kupu. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan suara berderak datang dari naga. Suara ini sangat keras. Hanya sesaat, naga itu hancur sekali lagi menjadi bubuk yang berserakan angin. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan pihak lain dan dia hampir mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menarik kereta perang pembunuh dewa dengan cepat, dia akan ketahuan tidak siap. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan angin tak terlihat yang berisi hukum bertiup ke arah Alser. Namun ekspresi Alser tidak berubah saat kupu-kupu itu muncul. Dia hanya melantunkan sekali lagi.
Ledakan yang menghancurkan bumi meledak sebelum kupu-kupu dan lapisan riak menyebar. Itu menyebabkan kupu-kupu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ekspresi Wang Lin mengungkapkan perjuangan yang mendalam saat membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah pada kupu-kupu. Dia kemudian berteriak, "Aktifkan segel ketiga." Kupu-kupu itu bergetar dan mengepakkan sayapnya sekali lagi. 4 kelopak tidak lengkap muncul di atas kupu-kupu, dan saat ia mengepakkan sayapnya, 4 kelopak tidak lengkap melayang ke depan. Alser berseru sedikit saat dia mengangkat tangannya dan melambai. Sejumlah besar fragmen muncul di kehampaan di depannya seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambaian tangannya. Fragmen-fragmen itu semua terbang ke arah Wang Lin. Kupu-kupu masih mengeluarkan keempat kelopaknya, tetapi itu tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum fragmen menyapu melewati Wang Lin dan menghilang. Dan pada saat ini, Alser mendekat. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia mengangkat jari telunjuk dan dengan kejam menunjuk ke alis Wang Lin. Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang melemah akan langsung menghilang. Sejak hari itu, tidak akan ada orang yang bernama Wang Lin lagi. Kekuatan Alser seperti gunung raksasa yang berdiri di depan Wang Lin. Wang Lin secara tidak sadar merasa dia tidak bisa melawan, dan bahkan jika dia menolak, dia tidak akan bisa melintasi gunung ini. Namun perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat itu muncul. "Aku tidak mau." Suara Wang Lin bergema dengan deru kegilaan. Saat jari Alser jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tasnya dan mengulurkannya di depannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Alser bertabrakan dengan sarung pedang itu. Ada suara gemetar surga dan retakan muncul di sarung pedang. Meskipun tidak hancur, kekuatan melemparkan Wang Lin ke kejauhan. Dia batuk darah. Visi Wang Lin telah buram dan jiwa asalnya hampir robek. Dia merasa seperti akan berantakan, dan pada saat ini, satu-satunya yang menahannya adalah keengganannya untuk menyerah dan keinginannya untuk menentang surga. Alser berhenti. Meskipun dia terlihat tenang selama serangan itu, kekuatan pantulan dari sarung pedang telah mengejutkannya. Niat membunuh melintas di matanya saat ia mengambil langkah dan sepertinya berteleportasi di hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan hendak membanting dengan kejam. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat datang dari dalam tanah meletus dan bayangan ditutupi tato muncul dari bawah tanah. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat daripada Alser. Dengan cepat mendekat seperti sambaran petir, dan raungan suram menggema di seluruh dunia. Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh bebuyutan Teasan. Saat telapak tangan Alser turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang, dan itu terbakar menjadi asap. Asap ini membuat bayangan ini beberapa kali lebih cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Wang Lin untuk memblokir telapak tangan itu. Gemuruh bergema saat orang yang ditutupi tato mundur dengan Wang Lin di lengannya, dan mengeluarkan darah. Banyak tato di tubuhnya runtuh, tetapi ia mengungkapkan ekspresi ganas. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat memasuki tubuhnya untuk menyembuhkannya, dan sebagian masuk ke tubuh Wang Lin. Tepat pada saat ini, teriakan sengsara kepala besar menggema. Tubuhnya dihancurkan oleh avatar Alser dan jiwa asalnya terluka parah. Dia akan dihancurkan oleh avatar Alser. Tepat pada saat ini, Lei Ji yang terluka parah mengeluarkan raungan. Dia sangat dekat, dan dia bergegas keluar di depan kepala besar dan bertabrakan dengan serangan avatar Alser. Tubuh Lei Ji runtuh dan jiwa asalnya hampir menghilang. Master Angin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan jiwa asal Lei Ji. Namun resikonya tertusuk oleh pedang dari salah satu avatar Alser. Master Angin batuk darah dan mundur dengan senyum sedih. Dia kemudian mendekati dua Chen bersaudara yang juga terluka parah. Pada saat ini, Teajia membuka tangannya dan ilusi bulan sabit muncul di belakangnya. Kemudian, dengan satu pemakaman bulan, harta void di depan 5 tetua runtuh. Mereka terdorong mundur dan batuk darah. Raksasa api yang dibentuk oleh hampir 100 murid sekte Poenis runtuh di bawah mantra dan hampir 100 jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Mereka semua batuk seteguk darah. Alser menutup mata terhadap semua ini saat dia menatap Teasan yang tertutup tato dan perlahan berkata, "Kamu telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Aku pikir kamu tidak akan keluar." Teasan merenung dalam diam. Dia memang sudah lama bersembunyi di sana. Dia tidak harus keluar untuk pertarungan ini. Bagaimanapun ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya ini adalah niatnya. Namun baru saja, saat Wang Lin menghadapi krisis hidup dan mati, dia meraung. Tubuhnya tampak kehilangan kendali dan dia keluar. Teasan. Ekspresi Wang Lin tampak layu, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Pada saat ini Teasan membantunya berdiri, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam dan berkata, "Lepaskan aku dan bantu kepala besar."
Tangannya mengepalkan sarung pedang saat dia menatap Alser dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia sepertinya telah kembali ke keadaan semula saat dia berada di planet Suzaku, seorang iblis dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya adalah seorang kultivator yang menentang surga. Biarpun aku mati, aku akan mati dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup, ini hanyalah kematian. Sarung pedang di tangan Wang Lin hancur hanya menyisakan pedang besi berkarat. Teasan sedikit ragu sebelum mundur. Dia menatap Wang Lin, dan untuk sesaat, kilau kembali ke mata Wang Lin. Lalu Teasan berbalik dan menyerbu ke tempat kepala besar dan master angin berada. Wang Lin telah meminta Teasan untuk pergi karena dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasinya, bahkan dengan warisan leluhur klan Tato, dia masih belum cukup kuat untuk menghentikan Alser. Meskipun Tasan tidak terlihat terluka karena menerima pukulan itu, Wang Lin tahu bahwa Teasan tidak akan bisa menahan pukulan kedua. Memegang pedang besi, Wang Lin menarik napas dalam. Dia memandang Alser dan mengungkapkan sedikit kepahitan. Biarkan aku memanggilmu guru sekali lagi. Tanpamu aku tidak tahu di mana aku akan berada. Mungkin aku masih akan meninggalkan planet Suzaku, mungkin aku akan memilih tempat yang jauh untuk mengasingkan diri. Ini adalah perjuanganku untuk bertahan hidup. Jika aku mati, guru, tolong kubur aku kembali di planet Suzaku. Bahkan jika aku tidak bisa masuk kembali ke siklus reinkarnasi, biarkan aku dimakamkan di tanah airku. Situ dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku mati, aku berharap guru dapat membiarkan mereka pergi. Ekspresi Alser tenang saat dia melihat Wang Lin. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk. Wang Lin tertawa keras, dan tawa ini dipenuhi dengan kesombongan. Tubuhnya kesakitan dan jiwa asalnya terpecah-pecah, tetapi tangannya tidak gemetar. Dia memegang pedang besi dan perlahan mengangkatnya. Alser! Saat Wang Lin berteriak, dia mengayunkan tangannya dan semua energi asal di tubuhnya memasuki pedang besi. Pedang melepaskan himne pedang yang keras dan ilusi pedang raksasa muncul di udara menyapu Alser. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan. Alser tidak bergerak dan hanya dengan tenang menatap Wang Lin, dengan tenang melihat serangan pedang yang menghubungkan satu demi satu. 7 tebasan, 8 tebasan, 9 tebasan. Sebelum satu ayunan menghilang, satu ayunan lagi datang. Serangan pedang mengelilingi Alser dan mengganti semua cahaya lainnya. 10 tebasan, 11 tebasan. Sampai serangan ke-19, di mana Wang Lin batuk darah dan baju besi merahnya redup. 20 tebasan, 21 tebasan, 23 tebasan. Saat Wang Lin mencapai batasnya, baju besi di sekitarnya menghilang menjadi energi asal api dan memasuki pedang besi. Tebasan ke-24. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan 2 aliran darah dari matanya. Ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia mengangkat pedang besi sekali lagi. Pedang menyala di sekitar Alser bersiul, dan dalam sekejap mata, tebasan ke-25 terbentuk. Saat tebasan 25 muncul, darah menyembur keluar dari dada Wang Lin dan lukanya terbuka. Tubuhnya bergetar, tetapi seorang yang kuat akan mencegah tubuhnya jatuh. Dengan senyum sedih, Wang Lin mengangkat pedang besi sekali lagi. Tebasan 26 muncul dan disapu oleh Alser. Pada saat ini Alser tergerak. Dia menatap Wang Lin dan merenungkan. Apa yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Dengan kultivasi Heaven Blick pertama, kamu membutuhkan setidaknya 30 pukulan dengan harta karun semi Nirvana Void untuk menghentikanku. Begitukah? Visi Wang Lin masih buram, tapi tangannya tidak berhenti dan menebas lagi. Cahaya pedang di sekitar Alser bersiul dan serangan ke-27 muncul. Darah keluar dari lubang Wang Lin, tapi dia mengaum dan melemparkan pedang besi ke Alser. Itu berubah menjadi serangan ke-28 dan ke-29. Alser menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin mulai runtuh dalam skala besar. Meskipun tidak hilang, ia menjadi lebih lemah. Namun ia dapat menukarnya dengan energi asal yang bahkan lebih. Pedang besi meletus dengan cahaya yang bahkan lebih kuat. Saat mengitari Alser, tebasan ke-30 muncul. Ini tidak berhenti. Setelah serangan ke-30, serangan ke-31 dan 32 muncul secepat kilat. 33 tebasan. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk serangan terakhir, serangan ke-33. 33 serangan ini mengitari Alser, dan dengan 1 poin terakhir dari Wang Lin, itu melepaskan energi pedang yang bisa menembus tanah roh iblis. Isinya kekuatan mengerikan dan niat membunuh saat menyerang di Alser. Karat dari pedang besi menyatu dengan cahaya pedang. Sebuah dampak yang mengguncang langit muncul di sekitar Alser. Pada saat ini semua orang menghentikan pertempuran mereka dan melihat dampak yang tak terbayangkan ini.
Bahkan Teajia mengungkapkan tatapan aneh saat dia melihat ke atas. Tuan. Teasan mengepalkan tangan dan tubuhnya bergetar. Tuan. Jiwa asal kepala besar menatap lurus ke depan. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan mengisi jiwa asalnya. Xiao Lin. Si Tunan sedang berjuang melawan avatar Alser dan berlumuran darah. Pada saat ini dia menatap di mana Wang Lin dengan mata merah. Badai pedang muncul di mana Wang Lin dan Alser berada, dan badai ini terhubung ke surga. Seluruh tanah roh iblis bergetar hebat, bumi runtuh, dan langit berubah warna. Saat gemuruh bergema, seluruh langit terkoyak, mengungkapkan ruang tanpa akhir di luar. Saat badai pedang menyapu, tanah roh iblis runtuh. Saat langit runtuh, energi asal tak berujung mengalir masuk. Dampak ganas ini menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Setelah benturan menghilang, Alser dengan tenang berdiri di sana. Di tangannya dia memegang trisula yang mengeluarkan aura kuno. Namun sebagian besar pakaiannya terfragmentasi saat angin bertiup kencang. Bahkan sebagian besar rambutnya terfragmentasi dan menghilang. Tubuh Wang Lin berisi jejak keengganan saat dia perlahan jatuh ke belakang. Tubuhnya jatuh dari pilar yang menjulang tinggi dan jatuh ke tanah yang runtuh. Aku akan mengunjungi ibu dan ayahku. Saat tubuh Wang Lin jatuh, matanya yang bingung menatap langit yang sobek. Dia samar-samar bisa melihat ayah dan ibunya melambai. Mereka mengungkapkan senyum kebaikan yang belum pernah dilihatnya selama lebih dari 1000 tahun. Senyum ini hanya ada jauh di dalam hati. Itu adalah ingatannya yang paling berharga. Mungkin ini yang terbaik. Wang Lin tersenyum, dan di matanya, Limuan dan Wang Ping muncul di belakang orang tuanya. Kalian tunggu aku. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia jatuh. Situ, Zoe, aku tidak dapat memenuhi janjiku. Aku minta maaf. Wang Lin menutup matanya, dan saat dia menutupnya, dua sosok muncul di langit di atas tanah roh iblis. Kedua sosok ini adalah pria dan wanita. Pria itu adalah pria tua dari alam kekosongan brilian dan wanita itu adalah Mu Bingmei. Mu Bingmei dinginnya yang tak ada habisnya runtuh begitu dia melihat tubuh Wang Lin jatuh dari pilar. Perasaan rumit tak dikenal muncul di benaknya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia mengambil langkah dan melesat ke Wang Lin. Pria tua di sebelahnya mengerutkan kening dan mendesah. Dia tidak menghentikannya tetapi melihat semua orang di tanah roh iblis. Mu Bingmei tiba di sebelah Wang Lin dan memegangnya. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, perasaan rumit di hatinya tidak bisa diencerkan sama sekali. Tepatnya ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya. Menghela nafas, Mu Bingmei melambaikan tangan dan celah muncul di depannya. Botol giok berisi hanya satu pil terbang keluar. Botol ini dibuat dari batu giok langit terbaik dan mengandung banyak batasan untuk menjaga efek obatnya. Karena botolnya seperti ini, tidak perlu berbicara tentang satu-satunya pil di dalam. Mu Bingmei mengambil pil dan meletakkannya di sebelah mulut Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pil ini tidak perlu diminum. Saat itu menyentuh bibirnya, itu berubah menjadi dua helai gas putih susu dan memasuki lubang hidungnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhmu sebelum aku melakukannya. Mu Bingmei mengangkat tangannya yang indah yang dapat menyebabkan hati setiap kultivator bergetar. Dia memandang Alser dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Orang suci alam kekosongan. Ekspresi Alser segera menjadi serius. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah sambil memegang trisula, tetapi kemudian pandangannya dengan cepat bergerak ke arah pria tua di udara. Lu Yundao. Alser mengerutkan kening dan berkata, apa alam kekosonganmu ingin terlibat juga? Pria tua itu memandang Alser dan kemudian pada Teajia yang tampak suram. Saat dia melihat Teajia, ada sedikit kenangan di tatapannya. Target pria tua ini adalah dia. Pria tua itu menghela napas dan berjalan menuju Teajia. Mata Teajia dipenuhi dengan api iblis saat dia menatap pria tua itu, dan mereka menjadi serius. Tangannya meraih bilah dan mengayun ke depan sambil berkata, itu kamu. Ternyata kamu tidak mati. Aku seharusnya sudah mati, tetapi saudara King Lin menyelamatkanku. Meskipun perseteruan kami sangat dalam, karena dia pernah menyelamatkanku, aku berutang padanya. Aku akan membayar hutang itu denganmu. Saat pria tua itu berbicara, dia berjalan menuju iblis kuno. Ekspresinya tenang, seolah iblis kuno tidak layak mendapatkan perhatiannya. Teajia meraung dan kabut hitam mengerikan datang dari tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi bayangan iblis, dan itu membuka mulutnya untuk mencoba melahap pria tua itu. Dalam sekejap, iblis kuno dan pria tua itu diselimuti kabut hitam. Raungan iblis kuno keluar dan gemuruh bergema. Mu Bingmei menurunkan Wang Lin dan melesat lurus ke arah Alser. Alser mengerutkan kening saat dia mundur dan dengan tenang berkata, orang suci,
Aku tidak ingin membuat konflik dengan alam kekosonganmu. Wang Lin ini tidak memiliki hubungan denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya saat dia terbang ke udara. Dengan lambaian tangan, ilusi muncul. Itu tiba-tiba semua tampak persis sama dengan Mu Bingmei. Namun hanya ada 8. Roh mengunci jiwa, persempit surga untuk energi. Suara Mu Bingmei tenang, dan saat dia selesai berbicara, 8 avatar segera membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang kuat energi asal terkumpul. Itu membentuk pilar energi asal yang tiba-tiba runtuh. Mata Alser mengungkapkan cahaya aneh dan dia menggumamkan sesuatu. Pilar energi asal yang turun dari langit mulai bergetar. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, mantra takdirmu yang surgawi tidak berguna untukku. Saat dia berbicara, tangannya meraih kekosongan dan energi asal yang tak berujung berkumpul untuk membentuk slip bambu. Saat slip bambu terbuka, cahaya 7 warna dilepaskan. Banyak ran keluar dan mengelilingi tubuh Mu Bingmei. Meskipun aku hanya di Heaven Blik pertama, tidak ada energi asal di dalam kekosongan yang bisa lepas kendali. Jika aku tidak ingin kamu memiliki energi asal, kamu tidak dapat mengambil bahkan setitik. Tangan Mu Bingmei menunjuk ke ran di sekitarnya. Ran tiba-tiba tersebar dan menghilang di dunia. Pada saat ini, semua energi asal di seluruh dunia berubah dan berkumpul menuju pilar energi asal. Mu Bingmei menatap Alser dan berkata, segel semua energi asal eksternal Alser. Meskipun suaranya tenang, itu mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, semua energi asal di sekitar Alser terpisah darinya seolah-olah menolaknya. Itu menghilang dengan cepat dan kelelahan dalam sekejap. Hanya energi asal di dalam Alser yang disuling tidak terpengaruh. Namun mantra yang tak terbayangkan ini jauh melampaui imajinasi siapapun. Bahkan ekspresi Alser menjadi suram. Aku sudah lama mendengar bahwa di dalam alam kekosongan, orang suci kekosongan memiliki mantra yang kuat. Gelar orang suci kekosongan telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Bahkan saat surgawi masih ada, identitasnya cocok untuk istana surgawi. Ada 4 alam surgawi, dan masing-masing memiliki sistem bintang di bawah mereka. Rumor mengatakan bahwa ada 1 orang di setiap sistem bintang yang memiliki warisan dari alam surgawi kuno. Masing-masing orang suci sistem 4 bintang mengendalikan kekuatan yang berbeda. Saat aku memasuki alam kekosongan brilian untuk berkultivasi, aku mendengar banyak rumor tentang orang suci kekosongan. Hari ini akan melihat bahwa rumor itu benar. Mu Bingmei tidak berbicara saat dia menunjuk pilar energi asal. Pilar itu dengan cepat menyusut sampai itu adalah pedang pendek berkilauan yang terbuat dari cahaya. Memegang pedang pendek, Mu Bingmei mengangkat kepalanya dan bergerak seperti kupu-kupu menuju Alser. Bahkan sampai sekarang, dia tidak melihat Wang Lin untuk kedua kalinya. Perasaan kompleks di hatinya membuatnya jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang asing yang akrab ini. Tidak ada yang bisa memahami pikirannya, karena bahkan dia masih bingung. Dia hanya tahu bahwa dia tidak tahan melihat Wang Lin mati. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh sementara yang lain mencoba membunuh Wang Lin. Ada perasaan yang lebih rumit yang membuat hatinya sangat sakit. Karena perasaan ini, dia tidak akan membiarkan siapapun membunuh Wang Lin. Pikiran ini telah lama melekat di hatinya dan mengisi hatinya. Seringkali, dia terbangun dari kultivasinya karena syok larut malam. Dia akan berdiri sendiri di gunung tertinggi dari realiti kekosongan brilian dan melihat kekosongan yang tak berujung. Perasaan menyakitkan itu akan membuatnya merasa jantungnya berdarah. Gagasan itu akan membuatnya hampir kehilangan kendali. Dia telah melalui banyak tahun merasa seperti ini. Hari ini, saat dia melihat Wang Lin, perasaan kompleks dan rasa sakit yang muncul di hatinya memenuhi pikirannya. Dia tidak berani menurunkan kepalanya untuk melihat Wang Lin yang mungkin masih tidak sadar. Dia tidak berani. Dia hanya memegang pedang pendek dan menyerang Alser dengan perasaan kompleks itu. Rasanya itu adalah satu-satunya hal yang bisa menenangkan hatinya. Ekspresi Alser suram. Meskipun dia tahu banyak tentang orang suci kekosongan, dia tidak berpikir dia akan bisa menyegel energi asal dunia. Ini berarti bahwa mantra takdir surgawi tidak berpengaruh padanya. Mantra takdir surgawi adalah cara berkomunikasi dengan dunia. Komunikasi ini memungkinkan dia untuk mendapatkan hukum yang tidak berwujud untuk digunakan. Dia mendengus dingin saat dia mengayunkan trisula. 3 sinar tembakan cahaya ke Mu Bingmei. Saat gemuruh bergema, Wang Lin membuka matanya di tanah. Saat dia melihat Mu Bingmei melawan Alser, matanya mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks bersama dengan jejak rasa sakit yang tak dapat dilawan. Dia tidak berpikir dia benar-benar akan bertemu dengannya begitu cepat, dan pada saat seperti ini. Setiap kali Wang Lin memikirkan Liu Mei,
Rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih kuat daripada yang bisa disebabkan oleh cedera. Hatinya sakit setiap kali memikirkan kepahitan di tubuh Wang Ping. Sambil merenung, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan mengambil napas dalam. Dia kehabisan mantra, dan sepertinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk bertarung melawan takdir. Aku masih memiliki satu mantra lagi. Wang Lin melihat ke ruang tak berujung yang muncul saat badai pedang menghancurkan langit tanah roh iblis. Energi asal yang kuat datang dari luar mengelilingi tanah roh iblis. Meskipun perisai cahaya biru terbelah dua, itu tidak hilang. Pukulan penyelamatan Dewa Kuno Bintang 8 disimpan di dalam. Meskipun aku tidak tahu kekuatannya, itu tidak mungkin lemah. Saat Wang Lin merenung, mata kanannya bersinar biru. Bayangan samar perisai cahaya biru muncul. Namun perisai cahaya biru ini terbelah dua dan cepat menyatu dengan mata Wang Lin. Bahkan jika tidak menyatu, mantra Dewa Kuno Bintang 8 yang tersimpan di dalamnya masih bisa digunakan. Syaratnya adalah ada cukup energi Dewa Kuno. Wang Lin punya ide berurusan dengan masalah mendapatkan kekuatan Dewa Kuno sebelumnya. Itu adalah untuk memisahkan avatar dan tubuh aslinya dan memungkinkan tubuh aslinya untuk menetap di suatu tempat, untuk secara bertahap menyerap kekuatan Dewa Kuno dengan perisai cahaya biru. Namun itu akan memakan waktu terlalu lama. Awalnya, Wang Lin berencana melakukan ini setelah dia meninggalkan tanah roh iblis. Namun saat ini dia harus mencari jalan pintas. Namun jika itu jalan pintas, itu akan ada resiko. Itu adalah harga yang harus dibayar Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei yang bertempur dengan Alser. Matanya menjadi tegas dan tegas. Aku tidak butuh dia untuk menyelamatkanku, dan aku tidak ingin berutang apapun padanya. Sambil merenung, 5 bintang Dewa Kuno muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno muncul dan memasuki perisai cahaya biru di mata kanannya. Saat kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya, cahaya biru dari mata kanannya menjadi sangat terang sehingga menyilaukan. Harga menggunakan kekuatan Dewa Kuno sendiri untuk mengisi perisai cahaya biru sangat mahal untuk Wang Lin. Meskipun bintang-bintangnya tidak hancur, menggunakan semua kekuatan Dewa Kuno menyebabkan bintang kelimanya redup dan terlihat sangat suram. Namun selama bintang Dewa Kuno tidak hancur, itu bisa dipulihkan. Namun perisai cahaya biru membutuhkan terlalu banyak kekuatan Dewa Kuno. Saat cahaya dari mata kanan Wang Lin bersinar lebih terang, kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya dan bintang keempat juga redup. Cahaya biru dari tangan Wang Lin meledak dan menyelimuti daerah itu. Bahkan Mu Bingmei dan Alser yang bertarung memperhatikan cahaya biru yang aneh ini. Bintang-bintang di antara alisnya berputar lebih cepat. Bintang ketiga redup, diikuti oleh bintang kedua. Akhirnya bintang terakhir yang tersisa juga perlahan memudar. Namun pada saat ini, cahaya biru dari mata kanan Wang Lin melesat seperti pedang ke langit. Dia melihat pilar selebar 50 km yang naik ke udara karena mantra Alser. Pilar segera bergemuruh karena tidak mampu menahan pandangan Wang Lin dan kemudian runtuh.